إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روحه قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي، وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله البنجري الأرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة، يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita memasuki hari yang ke-18 daripada Ramadan 1443 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita masih berada di fase yang kedua,
daripada 3 fase yang ada di dalam Ramadan yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan adalah limpahan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, menjalani paruh yang kedua atau kita sudah melewati separuh Ramadan, 17 Ramadan kita lewati, maka hari-hari terakhir ini kita menghadapi satu hal yang sangat penting, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, harapan kita setiap malam dapat kita isi dengan ibadah. Setiap akhir malam kita tetap dapat melaksanakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapat nilai-nilai daripada Lailatul Qadar itu sendiri, walaupun kita agak berbeda. Kenapa? Karena secara lahiriah kita 18, namun sebagian orang, mungkin sebagian besar di belahan dunia ini sudah hari yang ke-19. Jadi agak sedikit janggal memang kalau kita malam ganjil, orang malam genap. Kalau orang malam ganjil, kita malam genap. Kayak Fajar Lailatul Qadarnya itu bukan ranah pemikiran kita. Kada usah kita memikirkan itu. Semuanya Allah yang mengatur. Karena Lailatul Qadar itu sealaman atau seduniaan, insya Allah bukan hanya satu orang yang menemukan itu. Kita memang berharap menemukan Lailatul Qadar, tapi tahu diri juga belum layak untuk menerima Lailatul Qadar itu. Harapan kita hanya menyamakan nilai-nilai Lailatul Qadar itu yang kita dapatkan, yang mana apabila kita malam yang persis terjadi Lailatul Qadar, kita beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan nilai ibadahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang kita harapkan. Namun ada yang lebih penting daripada hal itu, sarana pokok untuk mendapatkan hal itu. Mari kita telaah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima apapun dari hambanya kecuali yang baik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kata Nabi, wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita seperti apa yang Allah perintahkan kepada Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para Rasul, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu min minat thayyibati wa'malus sholihan. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari apapun yang halal, yang baik, dan beramallah akan amal soleh. Dan Allah pun berfirman, kata Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, silahkan kalian makan
makan sebagian dari makanan yang halal dan nyaman yang sudah kami berikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang laki-laki yang berjalan jauh musafir sampai dia pakaiannya lusuh dan lemah. Lalu dia menengadahkan tangannya ke atas langit, "Ya Rabb, ya Rabb, Tuhan berilah aku ini, Tuhan berilah aku begini-begini," dengan perasaan yang sangat sedih, bahkan mungkin mengeluarkan air mata. Namun kata Rasulullah, "Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil haram." Sementara makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai itu haram, dan dia kenyang dengan barang yang haram, anna yustajabalah, bagaimana mungkin bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, apa maksud daripada hadis yang lumayan panjang ini? Ada beberapa hal. Satu, Allah tidak akan menerima ibadah kita, amal kita, kecuali yang baik. Apa pengertian baik? Pengertian baik secara pokok ada dua hal. Satu, makanan yang dimakannya untuk beribadah itu baik. Apa pengertian makan yang baik? Makanannya halal. Kemudian pelaksanaan ibadahnya itu pun baik. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan ibadahnya baik? Tidak lain sesuai dengan aturan fikih. Aturan ibadah tersebut, kemudian ibadahnya dilakukan dengan khusyuk sekaligus ikhlas. Apabila dua unsur ini, makanannya baik, amalnya baik, maka Allah terima amal ibadah tersebut. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Para rasul itu haji juga. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul," wahai para rasul, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah. Berapa para rasul? Jumlahnya. Bukan Nabi lah, kalau Nabi itu 124.000 menurut sebagian riwayat. Nah, sebagian riwayat berkaitan dengan para rasul, karena ada 3 riwayat. Ada yang mengatakan 112, ada 113, ada 114. Kita ambil yang terbanyak, bahwa para rasul itu berjumlah 313. 313. Ini sejumlah bilangan ahlul badar. Kemarin kita 17 Ramadan, kita mengenal nuzulul Quran. Padahal riwayat kejadian lain dari 17 Ramadan itu adalah Ghazwatul Badri, perang Badar. Perang terbesar di dalam Islam itu adalah perang Badar. Perang Badar itu terjadi di 17 Ramadan. Kemerdekaan kita Indonesia 17 Agustus bertepatan dengan 17 Ramadan itu diumumkan persis bulan Ramadan. Berapa jumlah syuhadaul Badri, para sahabat yang gugur sebagai syahid di perang Badar, yaitu 313. Maka oleh sebagian para ulama
bagian daripada mustajab doa, yaitu bertawassul kepada ahlul badar. Nang 313 itu disambat, dibaca, ada daftarnya ahlul badar itu jumlahnya 313. Intinya kalau kita simpulkan, ya Allah, dengan berkat para syuhada ul badri, dengan berkat para syuhada perang Badar, aku mohon kepada Engkau, berilah aku ini. Itu bagian daripada doa mustajab, yaitu bertawassul dengan syuhadaul badri, para sahabat yang syahid dalam perang Badar, yang jumlahnya yaitu 313 orang, sejumlah para rasul Allah Subhanahu wa taala 313 orang atau 313. Jumlah para rasul yang sebanyak 313 ini mendapat perintah dari Allah, perintah pokok, perintah individual, tapi sekaligus perintah untuk semuanya. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rusul, wahai para rasulku, kulu minat tayyibat, makanlah kalian. Silahkan para rasul makan, minum, karena para rasul itu manusia seperti kita, makan dan minum, berjalan, ke pasar, berbini, ya normal lah karena manusia. Silahkan kalian makan dan minum, tapi minat thayyibat, sebahagian, jangan kebanyakan. Sebahagian makanan yang kami beri kepada kalian, tapi hal yang pokok adalah makanannya itu halal dan baik. Nah, setelah itu wa'malu sholihan, berbuatlah amal soleh. Kalau kita paling beramal soleh tanpa makanan yang halal, mardudun, ditolak Allah. Mungkinkah orang bisa beramal soleh tapi makanannya tidak halal? Boleh jadi iya, tapi boleh jadi tidak. Boleh jadi tidak. Kenapa ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man akalal halal ta'at jawarihu wa in abad. Orang itu, kata Rasulullah, kalau makanannya halal, maka anggotanya pasti taat. Walau inya kedakun, tapi gerakannya itu refleks, dimudahkan Allah untuk berbuat taat. Waman akalal haram asat jawarihu wa in abad. Orang yang memakan yang haram, maka anggotanya akan berbuat maksiat sekalipun dia tidak menginginkan. Dengan maksud Allah mudahkan dia berbuat maksiat, walaupun secara hatinya dia tidak menginginkan, tapi tang dimudahkan Allah aja berbuat maksiat. Nah, kalau dipahami dari hadis ini, maka orang kalau sudah makanannya halal, insya Allah amalnya soleh. Orang tidak akan beramal soleh kalau makanannya haram. Walaupun orang yang makanannya haram tuh beramal soleh juga, dia biasanya mengerjakannya terpaksa dan tidak ikhlas, itu menjadikan sebab ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hal pokok yang sangat pokok, dan sekarang ini agak rumit permasalahan ini. Mungkinkah orang yang makanannya haram
Walaupun dia tadinya beribadah semalaman penuh, umpama jikalau dia beribadah juga tapi makanannya haram, mungkinkah dia ketemu Lailatul Qadar? Secara dalil kada mungkin. Kada mungkin. Jangankan dia bertemu Lailatul Qadar, nih amaliyahnya sepanjangan ini kada diterima Allah. Karena Allah sudah menyatakan diri, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, kada akan menerima kecuali yang baik. Makanannya halal baik, ibadahnya baik, itu yang diterima Allah. Termasuk ibadah puasa kita. Ibadah puasa kita. Sebaik apapun pelaksanaan ibadah puasa kita, kalau kita bersahur, makanannya haram, pastilah ditolak Allah. Begitu bersahur makanannya haram, berbuka makanannya harus halal. Makanan sahur halal, tapi begitu berbuka makanan haram, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia sampai lusuh badannya, sampai merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa menangis, ya Rob, ya Allah, bantulah ulun, keluarkanlah ulun dari segala permasalahan hidup, ya Allah, berilah aku kemudahan dalam mencari rezeki dan seterusnya. Tapi kata Nabi, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Bagaimana bisa dikabulkan Allah? Bagaimana bisa dikabulkan Allah? Nah, kita kadang-kadang terpaku dengan sebuah fadilat, terpaku dengan sebuah keistimewaan, tapi kadang-kadang lalai dengan sebuah dasar untuk mencapai itu. Hadirin rahimakumullah. Lalu pertanyaan kita, bagaimana kita untuk mendapatkan yang halal? Yang lewat sudah kita bahas ada. Pertama, kita punya tekad, punya niatan, punya tujuan dulu. Aku bacari dengan nang halal. Arti nang halal tuh barang nang dijual tuh halal tuh. Jangan berjual ayam mati itu haram. Barangnya barang yang halal. Jangan berjual sabu-sabu, jangan berjual hal-hal yang dilarang oleh Allah secara zatiyah, zatnya memang haram, jangan. Nah, setelah barangnya halal, jakanya mohon maaf, pegawai kah, swasta kah, negeri kah, bahasa orang ini sipil abri kah, silahkan, tapi caranya nang halal. Caralah nang halal, karena ini sumber pokok, sumbernya. Nah, setelah itu alhamdulillah. Makanya ulun sering katakan mohon maaf, salah satu nam ulun syukuri, dan ini fakta ya, dan ini dirasakan napa hebatnya Presiden Jokowi. Ulun bukan memuji, tapi ini fakta nang kita hadapi. Nampak? Alhamdulillah, sepanjang sejarah Indonesia, penerimaan PNS itu hampir diwarnai sogok menyogok.
Tapi zaman Jokowi alhamdulillah tesnya lewat online. Lawan siapa? Terima kasihnya. Ulun alhamdulillah anak ulun lulus jadi guru agama. Ulun kemana berterima kasih? Berterima kasih ini kemana? Bukan nak memberi, karena ini sebuah kebaikan. Berterima kasih kemana? Ada tahu? Sepanjang sejarah nang ulun teliti perhatikan, ini cara nang bersih. Dasar bujur-bujur mengandalkan kepintarannya. Dasarnya memang pintar. Dasarnya memang lulus. Pian mun ada anak bujur kada ada apa-apaan, 1.000 rupiah pun kada. Ulun hendak mau ucapakan terima kasihnya kemana? Kita kan rajin ucapan terima kasih, sudah bersih kada urusan apa-apa, hendak ucapan terima kasih aja nah membawa bingkisan lawan siapa si fulan ya. Nah, terima kasih banyak. Padahal kan ada apa-apa. Kan gitu tuh. Karena kita diajarkan oleh Allah lewat Rasulullah, abdi kata Allah, lam tashkurni idza lam tashkur ala man ajraitu ni'mati alai au qamqa. Seorang hambaku tidak akan bersyukur kepadaku kalau dia tidak berterima kasih kepada orang yang lewat orang itu dia mendapat nikmatku. Nampak saya? Terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah melaksanakan merekrut orang PNS lewat cara online nang bersih ini. Mudahan jangan diubah. Mun lewat usulan daerah aja, usulan pemerintah daerah, iya dah habis saya dah, iya dah, pokoknya bilanya lewat ada orangnya nggak masalah. Ini pian nang ulun rasakan. Mudah-mudahan ini jangan diubah. Nah sehingga cara mendapatkan menjadi PNS secara nyata dilihat ini halal. Halal secara agama, halal secara negara. Mau diubah lewat TIS ya. Siapa nama adakan pemerintah daerah, kemudian diusulkan ke pusatnya yang sudah pian habis sampai pasti lobby sudah lobbynya itu belang ke rumah ke apakah nang pasti keluarganya. Nah, ini cari kita nang halal. Alhamdulillah, ulun sangat bersyukur dengan sistem ini nang ulun nyata kita lihat. Itu nyata. Nah, setelah barangnya halal, lalu dalam beusahanya caranya halal pulang. Alhamdulillah nang kejual ini barangnya halal, sembako. Duitnya halal, barangnya halal. Yuk laksanakan dalam berjualan cara nang halal. Cara nang halal jangan mengurangi timbangan. Jangan dibarati timbangannya lawan 2 biji binggul. Ini bepasak binggul umpamanya, di bawah decing. Atau di manalah pokoknya macam-macam aja akal manusia. Batu karbani 2 biji diisi gantang, nang sebiji gantang bahari, nang sebiji gantang woi ini berbeda. Gantang bahari lawan gantang woi ini itu berbeda, orangnya kan berbeda juga. Gantang bahari itu tagana, gantang woi ini tak halus, berbeda setengah jari aja lah, lumayan pian mun sagantang itu kali seton. Nah nang jadi masalah, mohon maaf, nang barang nang dicari ini sudah halal alhamdulillah. Kok kenapa dikotor lagi dengan cara nang kada pas? Bila bertukar gantang nang ganal. Tata bertukar ke kampung nih gantangnya gantang bahari itu. Nah, bertakar banyak takarannya. Kena belang berjual nih.
Berjualan pulang dijual benihnya. Begantang batakarnya nampak batakarnya kada gantang nih lagi keluar gantang ini. Nah, ini sudah betok nih ditok oleh dinas perdagangan, anggap bapaknya gitu. Orang Bahari lah penyambat tuh dacing tuh sudah pokoknya sudah dianulah ya kalau diek lah udah, nah sudah kada ada salah. Tapi ini nah bertukar gantang bahari. Ya sudah nang bujur-bujur aja mun bertukar gantang bahari, jual gantang bahari jual. Ini kan nang dimaksud ini ada cara-cara nang kurang pas dalam berjualan, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, ya macam-macam lah. Sayang, barang yang kita jual sudah halal, caranya pulang nang halal. Nah setelah barang halal, caranya halal, alhamdulillah. Alhamdulillah, dapatlah kita nang halal. Ingatakan biar setiap lalu ujar Rasulullah, atib mat'amaka, perbaiki makanan dengan cara halal. Setelah halal, ingatakan Allah yang memberi. Dapat hasil usaha, ingatakan Allah yang memberi. Mun orang berdagang bu, ulun lajari insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Ulun ganda memadahkan rajaki bagana lambang ada. Insya Allah berkah. Apa niki caranya bu? Pian dapat hari ini berdagang wadai kah, berdagang sembako kah, berdagang buah kah. Alhamdulillah ada nang batu tukar. Ingatakan di dalam hati nah maitihidwit ini hazamin ini Allah yang memberi. Buat buai kecilingan sebelum membuat baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Buat ya insya Allah pian nang ulun banyak laporan kada akan terjadi nampak timbul duit hilang bejaret sudah karena dana mencapai hal 15 menit aja dibuka hilang. Orang guru aja kabatannya 5 juta hilangnya 5 lembar setengah juta. Syukur rasa kabat nih tuh, busiha kabat nang sebutingnya, iya juga 3 kabat 15 juta, hilangnya tengah 2 juta. Bangkrut kira-kira bola, bangkrut. Nah, makanya ingatakan. Napa itu jar, ulun kira tahu itu macam-macam lian. Bisa antara tuyul, bisa sudah guru ejer bejarum sudah, bekacang hijau sudah, itu Quran halus sudah. Lain tuh tuyul tuh, lain napa jar banyak pian macamnya menulun bisa itu. Pokoknya macam-macam, lain tuyul, ada minyak, ada ini dan itu dan ini rata-rata di mana ada. Bukan hanya di Barabai. Apa coba dipandang begitu rezeki dapat cara hal barang halal cara halal ini dapat nah pandang alhamdulillah ini Allah yang memberi di dalam hati. Jangan ini tahulah paluh titik paluhku sin lepahan daulah dapat tangan ini jangan ingatakan di dalam hati ini Allah yang memberi. Buat buai baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buat mak mun rancak berayar kada kamu kada kebacaan membuat tuyuk dahulu di lain. Tuyuk dulu di lain wadahnya 2 nih bahasa kita parkirannya lah. Nih parkir dulu lah parkir sudah tuntung parkiran udah habis ingatakan alhamdulillah
ini rezeki dari Allah dalam hati kita. Ini pemberian Allah. Ambil, buat ke sentral. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buat. Insya Allah. Apalagi pian mau ulun dilajari perguruan gitu Pak. Bila pian beulah tabungan kayak itu juga kena cara membuatnya. Anak nabung lawan anak ini buat bakaleng ke bapak ke bupati ke bapak ke insya Allah tuyul ke nang apa nang minyak kuyang ke apa ke insya Allah buai ke dakawah. Insya Allah ke dakawah. Nah bacaannya membuat ketabungan bahasa guru ulun insya Allah kada berkurang malah bertambah, asa jangan diambil. Nyata aja, kada diambil dibuat ditaruh pasti bertambah lah. Ya kalau asa jangan diambil aja buat japonya bertambah aja, ada bertambah. Berkah maksudnya berkahnya ada. Buat ketabungan, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pian bilanya kada hafal ini buka YouTube kena biar linknya Minhaj TV MA Minhajul Abidin. Nah, buka aja kena. Apabila nggak tahu punya cari aja kena ada itu. Ada kena mencatat di rumah. Nah, buka YouTube-nya menang ini kadang mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Bila kita olah tabungan insya Allah itu terbukti Bu. Insya Allah pian berberkah duit itu. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah barang usahanya halal, caranya halal, sudah duitnya pun halal. Ditambahi lagi supaya ini lebih berkah, atib mat'amaka dengan amalan. Tambahilah amalan. Doa ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa fi fadlika amman siwaka. 70 kali bila khusus hari Jumat. Bila hari Jumat 70 kali sebelum sembahyang Jumat. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajah akan mengalir. Ditambahi lagi sebuting supaya halal. Nampak? Ya Rasulullah qallat siyadayya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengeluh keadaan ekonominya. Ya Rasulullah, ulun sudah tidak punya apa-apa lagi. Tangan ulun sudah habis. Kada memiliki apa-apa. Rasulullah menjawab, aina laka min tasbihil malaikat. Ikam tahulah tasbih malaikat. Ya Rasulullah, wa ma tasbihul malaikat. Apa tasbih malaikat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tasbih malaikat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca ujian Nabi 100 kali sesudah sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali. Atatkad dunya raqimatan. Ujar Rasulullah, kena dunia datang aja lawan ikam. Kena ada aja bila ikam kada dapat gawian, ada orang yang menawari gawian. Kada repot-repot maulah proposal, maulah permohonan untuk mencari usaha. Kada repot-repot untuk mencari modal. Allah yang mengirimkan orang untuk membantu ini ada orang.
Hah? Asa 100 kali? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali imbah sembahyang sunat subuh sebelum sembahyang subuh. Kawalah imbah subuh jar Rasulullah madahakan nangkai itu. Kada kawa ulun madahakan boleh. Dunia akan datang kepadamu dan yang datang kepadamu itu halal. Halal. Ada lagi waktu Bu Ai, tambahi ini modalnya, ini pokoknya. Nampak amalkan waqiah. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dalam kitab Al-Ghunyah. Orang bila mengamalkan surah Al-Waqiah 3 kali subuh, 3 kali habis asar, hidup tidak akan susah, hidup tidak akan melarat, hidup tidak akan miskin, tapi hidupnya akan nyaman. Baca Bu Ai imbah sembahyang subuh. Nah imbah sembahyang subuh ini boleh aja bilihnya kada kawan tak jam malam ka jam 7 kah boleh aja. Berapa? 3 kali. Imbah sembahyang asar baca 3 kali. Bila kada kawa imbah sembahyang asar sampai imbah sembahyang maghrib 3 kali. Cuma bagusnya imbah sembahyang subuh lawan imbah sembahyang asar. Bukan sekali, 3 kali. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Didasari satu hadis Nabi, jangankan 3 kali. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam yaftaqir abadan. Siapa yang membaca surah waqi'ah setiap malam walau 1 kali, kada akan pernah menimpa dia oleh kepakiran, oleh kepapaan. Ini 3 kali. Imbah sembahyang subuh 3, imbah sembahyang asar 3. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ini adalah mujarrab. Nah inilah mudah-mudahan kita bukan hendak sugih, tapi ingin dapat nang halal, itu aja. Bila ini halal, berkah, nyaman, itu aja. Hidup ini penting berkah, nyaman, sugih nomor 2. Karena bila orang berkah, nyaman, ya sudah kadang-kadang kada. Biar sugih mun sakit pikiran, biar sugih mun banyak hutang. Ya kalau ini yang penting berkah, nyaman. Inilah cara dan inilah modalnya. Doa kita, tinggal kita memperbaiki ibadah kita, wa'malus sholihan. Tinggal memperbaiki ibadah kita nang kaya apa khusyuk, nang kaya apa ikhlas. Insyaallah mun makanannya halal, ilmunya sudah kita kaji, maka amal kita pun akan bagus. Bila halal dan bagus, Allah pasti menerima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan menerima dari orang yang takwa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam syurga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah 'ala kulli hal. ونعوذ بالله من هذه أهل نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka husnal khatimah wajma' bainana wa baina habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.